Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Yang kedua, bahwasanya Allah itu wahidun fi sifatihi. Allah itu esa di dalam sifat-sifatnya yang mulia. Sebelum jauh kita mengkaji tentang keesaan Tuhan di dalam sifat, ada baiknya kita menyinggung sedikit atau mengulas sedikit tentang sifat-sifat Tuhan. Jadi Tuhan itu ada yang namanya sifat nafsiyah, itu sifat wujudiyah yang pertama. Allah itu ada. Sehingga Tuhan dinamakan wajibul wujud. Makna wajibul wujud, keberadaan Tuhan itu atau eksistensinya itu wajib, tidak boleh tidak. Beda dengan kita ini atau alam semesta ini, itu dinamakan dengan mumkinatul wujud. Arti mumkinatul wujud itu mastawa baina tarafai al-wujud wal adam, antara keberadaan dan ketidakadaan kita itu seimbang. Nanti ada satu Tuhan yang mengharuskan kita ada, baru kita ada. Tapi kalau Tuhan tidak mengharuskan kita ada, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi ada. Nah, itulah makna mumkinatul wujud. Yang ketiga, ada yang namanya mustahil wujud, yaitu lawan daripada sifat-sifat Tuhan. Nah, sifat-sifat Tuhan yang mulia selain al-wujud, ada yang namanya yang kedua, kategorinya sifat salbiyah. Makna salbi itu menafikan hal-hal yang bertentangan dengan sifat ini. Sifat salbiyah ada 5. Tuhan itu al-qidam, terdahulu, tidak ada permulaannya. Al-baqa, abadi, tidak ada akhirnya. Al-mukhalafatu lil hawadis, Tuhan itu berbeda dengan segala sesuatu yang baharu ini yang diciptakan Allah. Yang keempat itu, Tuhan itu wahdaniyah, esa. Nah, ini sama pembahasan kita sekarang ini. Al-qiyamu binafsi, dan yang terakhir, Tuhan itu berdiri sendiri. Bahkan segala sesuatu selain Tuhan itu berdiri di atas sifat kudrat Allah. Biasa secara sederhana kita mengatakan segala sesuatunya itu berdiri di atas satu Tuhan. Maknanya berdiri di atas sifat kudrat, iradat, dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sifat salbiyah. Kategori yang ketiga yaitu sifat ma'ani. Makna sifat ma'ani ini kita meletakkan hal-hal, sifat-sifat yang mulia di dalam zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat ma'ani itu ulama ilmu kalam itu menjelaskan, membagi dalam 7 kategori sifat. Yang pertama, Tuhan itu adalah punya sifat ilmu. Nah, sifat ilmu ini namanya sifat inkisyaf. Inkisyaf tentang Allah mengetahui segala sesuatu yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang. Mengetahui zatnya yang wajibul wujud. Allah mengetahui segala yang mungkinatul wujud, yang bisa ada dan bisa tidak ada, tergantung Tuhan yang mengadakan atau meniadakan. Allah juga mengetahui yang mustahil bagi Allah, itu sifat inkisyaf namanya, inkisyafun tam. Dan perbedaan sifat ilmu Tuhan dengan ilmu kita, segala yang ada di alam raya ini itu tabi li sifati al-ilmi. Segala yang terjadi ini ikut kepada ketentuan dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu kita nanti sesuatu sudah terjadi baru kita tahu. Nah, inilah perbedaan ilmu Tuhan dengan ilmu yang manusia yang punya. Terus yang kedua, ada yang namanya sifat iradat. Sifat iradat ini, masya Allah, kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti jadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tidak iradatkan, tidak inginkan, pasti tidak akan jadi. Dan sifat iradat ini adalah sifat taksis. Tukhassisu biha al-mumkinat. Dengan sifat inilah Allah itu mentaksis, memilih kepada yang mumkinatul wujud, termasuk diri kita ini, alam semesta ini, langit dengan bumi, alam uluwiyat yang tidak dicapai oleh mata kepala kita, atau alam sukliyat, alam yang syahada ini, itu masuk di dalam kategori iradat Tuhan. Ada dan tidak adanya itu tergantung daripada taksis, pemilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berbicara tentang sifat iradat atau mentaksis atau memilih, Tuhan itu memilih mungkinat ini min jihati al-mutaqabilat atau min jihati al-muqabilat, dari hal-hal yang bertolak belakang. Mana itu? Memilih tentang wujuduna wa adamuna, antara apakah ini harus kita ada atau tidak ada. Yang kedua, memilih azminatun, kapan ini ada, kapan waktunya dia ditiadakan.
Amkinatun, di mana dia harus ada tempatnya. Kemudian kaza al-maqadir rawahu as-siqat. Begitu juga ukuran-ukuran segala sesuatu yang Tuhan adakan dari mungkinatul wujud ini. Itulah makna daripada sifat yang kedua, sifat iradah. Sifat yang ketiga adalah sifat kudrat. Kudrat itu sifatnya tanjis. Makna tanjis di sini, sifat inilah sifat yang maha kuasa Tuhan inilah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah maha berkuasa atas segala sesuatu. Itulah yang mewujudkan apa yang Allah telah pilih di dalam iradat tadi ala wafqi ilmihi ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan di dalam ilmunya. Jadi kalau secara akal seakan-akan kita ada berikan aturan sifat kudrat mengadakan ini itu ikut kepada apa yang ditetapkan sifat iradat, apa yang dipilih oleh iradat, dan sifat iradat ini itu ikut kepada apa yang telah ditulis ditetapkan Allah dalam sifat ilmunya. Tapi karena sifat itulah sesuatu yang qadim, yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya, dan yang qadim itu adalah di luar daripada batas, tidak bisa ditembus dimasuki yang namanya makhluk kita ini mungkinatul wujud, itu Allah yang maha qadim. Dalam zat dan sifat Allah itu tidak ada yang namanya permulaan dan tidak ada yang namanya akhir. Yang ada namanya permulaan, sekarang dan akan datang itu hanya di dalam dimensi kita yang mungkinatul wujud ini. Nah, inilah diantara sifat ma'ani Tuhan. Tuhan juga memiliki sifat sam'un, basarun, melihat, mendengar. Ini juga sifat inkisyaf atau menyingkap, tapi menyingkapnya Tuhan beda dengan menyingkapnya ilmu Tuhan tadi. Sam'un, Tuhan mendengar segala sesuatu, tapi pendengarannya beda dengan pendengaran yang dimiliki makhluk. Tuhan itu melihat segala sesuatunya. Nah, banyak riwayat yang mengatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, tapi penglihatan Tuhan itu beda dengan penglihatan yang dimiliki makhluk. Dan Tuhan itu memiliki sifat kalam, berbicara Tuhan itu qadim, dan beda dengan cara kita berbicara yang harus lewat pita suara. Dan yang terakhir sifat ma'ani ini, Tuhan itu punya yang namanya satu sifat inti, namanya hayat, hidup. Sifat hidup inilah yang menurut ulama ilmu kalam itu maknanya sifat al-hayat ini tusahihu jami'as sifat. Dialah yang membuat semua sifat-sifat yang kita sebutkan tadi ini, dari ilmu, iradat, kudrat, sam'un, basrun, kalamun, itu menjadi ada. Sama dengan kita manusia. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita punya keinginan, kita punya kekuasaan, dan kita punya ilmu kalau kita hidup. Nah, begitu juga dengan Allah. Sifat hayat Tuhan inilah sehingga Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar. Makanya dikatakan sifat hayat tusahihu jami'as sifat. Nah, 7 sifat inti ini adalah intisari dari seluruh sifat-sifat dan asma-asma Tuhan. Jadi walillahi asmaul husna, ulama kita sudah berijtihad mengatakan Tuhan itu punya 99 nama. Ini juga riwayat dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, 99 nama Tuhan ini itu juga kalau kita runutkan kepada sifat ma'ani, itu nanti semuanya bermuara kepada 7 macam sifat Tuhan tadi ini. Nah, inilah sifat ma'ani. Ada juga yang namanya sifat ma'nawiyah. Meskipun permasalahan sifat ma'nawiyah itu juga diperdebatkan di dalam permasalahan atau diperdebatkan oleh ulama mutakallimin. Bagi ulama mutakallimin yang mengatakan ada perantaraan antara wujud dengan adam, inilah, atau antara ada dengan tidak ada perantaraan di tengah-tengahnya, itulah yang mengatakan ada yang namanya sifat ma'nawiyah. Tapi bagi ulama seperti dari golongan Asy'ariyah juga mengatakan tidak ada sebenarnya antara wujud dengan adam. Kalau dia tidak wujud, ya dia adam. Kalau dia tidak ada, berarti dia sebaliknya, ya tidak ada antara. Nah, bagi yang mengatakan tidak ada antara, berarti tidak ada yang namanya sifat ma'nawiyah. Mana itu sifat ma'nawiyah? Karena dia punya sifat kudrat, kekuasaan, berarti kaunuhu ta'ala qadiran, berarti adanya Tuhan itu punya kekuasaan. Kaunuhu muridan, adanya Tuhan itu punya keinginan. Kaunuhu aliman, adanya Tuhan itu memiliki ilmu dan sebagainya. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, mengenai keesaan sifat Allah Subhanahu wa taala sama juga dengan pembahasan keesaan zat Tuhan tadi.
Di saat kita mengatakan Allah itu esa dalam sifatnya, begitu juga sama sewaktu kita mengatakan Allah itu esa dalam zatnya. Maknanya apa? Dalam keesaan Tuhan sifatnya ini juga itu terbagi dua. Yang pertama menafikan kam al-muttasil dalam sifat Tuhan. Kita menafikan keberbilangan sifat-sifat mulia Tuhan tadi itu dalam satu zat Tuhan. Contoh, kita menafikan Tuhan itu punya dua sifat kudrat. Tadi kita sudah jelaskan sifat kudrat itu sifat kemahakuasaan Tuhan, dan dengan sifat inilah menginjas atau mentanjis mengadakan apa yang diinginkan Allah sejak azali. Nah, mustahil Tuhan punya dua sifat kudrat. Alasannya kenapa? Jika seandainya Tuhan punya dua sifat kudrat, nanti akan terjadi tiga hal yang mustahil yang sama yang kita jelaskan dalam pembahasan keesaan zat tadi. Mana yang mustahil itu? Akan ada ijtima muassirin ala asarin wahid. Nanti ada dua sifat kudrat, di mana sifat kudrat ini sama-sama berkuasa dan dia bergabung dalam mengadakan satu objek benda atau ciptaan. Jadi ada dua yang memberikan pengaruh kepada objek ciptaan, itu mustahil. Karena nanti akan terjadi apa? Tasyul hasil, menciptakan sesuatu yang sudah ada. Itu batil. Atau at-tarjih bila murajjih. Kalau kita mengatakan kudrat ini yang harus berbuat, kudrat ini gagal, berarti kenapa kita harus mengatakan ini harus jadi dan yang kudrat ini harus gagal, sementara tadi kita mengatakan dua kudrat Tuhan ini sama-sama kekuasaannya. Dan begitu juga dengan sifat-sifat Tuhan yang lain. Yang kedua, makna Tuhan itu esa di dalam sifatnya adalah kita menafikan kamul munfasil. Makna kamul munfasil, kita menafikan ada zat lain selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan sama persis yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga kenapa tidak boleh? Kalau ada zat lain yang memiliki sifat kesempurnaan persis yang dimiliki Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong kalau begitu. Dan nanti kita akan kembali lagi kepada pembahasan yang kita telah uraikan tadi dalam pembahasan Tuhan itu esa dalam zatnya, akan terjadi yang namanya ijtima'an naqidain atau raf'un naqidain atau at-tarjih bila murajjih. Jika seandainya ada dua Tuhan, ada dua zat memiliki sifat yang sama, satunya mau dan satunya tidak mau, kalau semuanya berhasil berarti akan terkumpul dua hal yang bertentangan antara ada dengan tidak ada dalam satu benda. Dan telah kita jelaskan tadi, itu adalah hal-hal yang mustahil terjadi. Demikian uraian dari keesaan Tuhan di dalam sifatnya, atau biasa dinamakan tauhid as-sifat, Tuhan itu esa di dalam sifatnya.